Assalamualaikum, ketemu kembali pada pembelajaran kimia. Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, kali ini Ibu akan membahas kelanjutan dari hukum perbandingan berganda, yaitu hukum dasar kimia yang keempat tentang hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Materi kimia kelas 10. Oke, pada video-video sebelumnya Ibu sudah bahas tentang 3 hukum dasar kimia, yaitu hukum Lavoisier, hukum Proust, dan hukum Dalton. Ya, ketiga hukum dasar ini semuanya mengkaji tentang komposisi senyawa yang berhubungan dengan massa. Nah, hukum dasar kimia yang keempat, yaitu hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac, ini adalah hukum yang akan mengkaji tentang volume. Bagaimana perbandingan volume gas-gas yang bereaksi? Dan adakah hubungan antara volume gas-gas yang bereaksi dengan koefisien reaksinya? Oke, sebelumnya mari kita perhatikan percobaan yang dilakukan oleh Gay-Lussac, yaitu mereaksikan antara molekul air, molekul H2, pembentukan molekul air dari molekul gas H2 dengan gas O2, menghasilkan gas H2O. Ya, percobaan yang dilakukan oleh Gay-Lussac yaitu gas H2-nya sebanyak 2 liter, oksigennya sebanyak 1 liter, ternyata molekul gas H2O yang dihasilkan volumenya sebanyak 2 liter. Ternyata di sini angka perbandingan volume pada zat-zat yang bereaksi di sini yaitu 2 untuk H2, 1 untuk O2, dan 2 untuk H2O. Ternyata ini sama dengan angka perbandingan molnya, dan kalau kita perhatikan pada persamaan reaksinya, reaksi pembentukan gas H2O dari gas H2 dan O2 setelah disetarakan reaksinya ternyata koefisiennya 2:1:2. Ini perbandingan koefisiennya. Jadi, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan gas-gas hasil reaksi berbanding lurus dengan koefisien reaksinya dan sebagai bilangan bulat dan sederhana. Maka Gay-Lussac merumuskan atau mempostulatkan hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac ini yang berbunyi pada tekanan dan suhu yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Jadi yang perlu diingat pada hukum Gay-Lussac ini adalah hukum ini hanya berlaku untuk zat yang berwujud gas dan dilakukan pada suhu dan tekanan yang sama. Itu yang perlu diingat. Jadi hukum ini tidak akan berlaku jika zat yang bereaksi berwujud cair atau padat atau larutan. Oke, hukum Gay-Lussac ini biasanya digunakan untuk menentukan volume gas-gas dalam suatu reaksi kimia yang dirumuskan pada volume
gas A dibagi volume gas B itu sama dengan koefisien A dibagi koefisien B, atau dengan kata lain kita kalau ingin mencari volume gas A berarti sama dengan koefisien A dibagi koefisien B dikalikan volume gas B. Oke, agar lebih jelas kita perhatikan contoh soalnya ya. Contoh soal yang pertama, pada suhu dan tekanan yang sama, berapa volume gas hidrogen dan oksigen yang diperlukan jika uap air yang dihasilkan adalah 8 liter. Nah, maka sebelum kita mencari volume H2 dan O2-nya, perlu dituliskan dulu persamaan reaksinya. Jadi ini pentingnya, makanya kemarin persamaan reaksi sudah dibahas lebih dahulu karena ini digunakan ketika kita membahas hukum perbandingan volume seperti ini ya. H2 gas bereaksi dengan O2 gas menghasilkan gas H2O. Setelah reaksinya disetarakan, koefisien H2 adalah 2, O2 adalah 1, dan H2O adalah 2 ya. Jadi ini terlihat angkanya, ini 2, ini 1, ini 2. Dengan menggunakan harga koefisien sebagai pembanding, maka kita dapat menentukan volume gas H2 dan O2 dengan rumus yang tadi sudah Ibu jelaskan. Volume gas H2 berarti 2 dibagi 2, 2 adalah koefisien H2 dibagi 2, 2-nya ini yang di bawah koefisien H2O dikalikan volume dari H2O 8, sehingga ketemu 8 liter gas H2-nya, dan volume O2 berarti sama dengan koefisien O2 yaitu 1 dibagi koefisien H2O yaitu 2 dikalikan volume H2O yaitu 8 liter. Hasilnya 4 liter. Oke, contoh soal yang kedua. Sebanyak 5 liter gas hidrogen direaksikan dengan gas klorin menghasilkan gas hidrogen klorida. Dilakukan pada P dan T yang sama. Berapa volume gas HCl yang dihasilkan? Ya, ada opsi jawabannya di sini pilihan ganda A 2,5 liter, B 5, C 7,5 liter, D 10 liter, dan E 12,5 liter. Oke. Pertama, tulis persamaan reaksinya dan setarakan. Jadi H2 bereaksi dengan gas Cl2, dihasilkan HCl. Setelah disetarakan, maka di sini koefisien untuk HCl adalah 2 ya nih. Setelah disetarakan, maka langkah berikutnya diperoleh perbandingan koefisien HCl dan HCl berarti 1 banding 1 banding 2. Ini 1, ini 1 banding 2. Sehingga dengan rumus yang sama tadi, maka gas HCl yang dihasilkan pada suhu dan tekanan yang sama dihitung dengan cara koefisien dari HCl yaitu 2 nih dibagi dengan koefisien dari yang diketahui adalah hidrogen. Hidrogen koefisiennya di sini 1, ini 1 dikalikan dengan volume yang diketahui yaitu hidrogen 5 liter di sini, ini juga 5 liter. Berarti 2/1 kali 5 hasilnya adalah 10 liter. Maka opsi jawabannya adalah yang D. Oke, latihan soal sekarang. Setelah tadi ada contoh soal dengan pembahasan
penjelasannya, maka sekarang kalian tinggal mengerjakan latihan soalnya untuk mengetes atau untuk menguji seberapa kemampuan yang sudah kalian miliki untuk materi hukum perbandingan volume. Nah, di sini ada 3 buah soal, yaitu nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ada 3 buah soal, ada soal uraian, ada soal pilihan ganda. Silahkan dicoba, mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan baik, dan mudah-mudahan penjelasan yang singkat dan beberapa contoh soal tadi bisa membantu kalian untuk mengerjakan latihan soalnya. Dan apabila video ini ada manfaatnya, silahkan kalian bisa share dan bagikan kepada teman-teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.